Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mirnawati dari 11 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muterunisa dari kelas 11 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnotima dari kelas 11 IPA 3. Trigonometri adalah salah satu materi matematika yang mempelajari perhitungan sudut dalam kuadran yang biasanya dihitung menggunakan operasi sin, cos, dan tangen, beserta keturunannya. Trigonometri dasar. Sebelumnya, trigonometri mempelajari segitiga yang berhubungan sisi dengan sudut di dalam sebuah segitiga. Di dalam trigonometri terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Sin sinus, 2. Cos kosinus, 3. Tan tangen. Dari mana kita dapatkan sin cos tan? Dari segitiga siku-siku. Alfa depan samping miring. Hubungan dari depan samping miring pada dasarnya panjang sin cos tan itu sin sama dengan depan per miring sin demi, cos sama dengan samping per miring cos sami, tan sama dengan depan per samping yaitu tan desa. Supaya bisa dimengerti, di sini saya memberikan contoh. Miring itu 5, depan 3, samping 4. Sin alfa sama dengan D per mir, depan per miring yaitu 3 per 5. Cos alfa sama dengan sam per mir, sama dengan samping per miring 4 per 5. Tan alfa sama dengan depan per samping, sama dengan 3 per 4. Dan trigonometri juga terkenal sebagai sudut istimewa. Sin, cos, tan, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin, 0, 1, 2, 3, 4. Sebelumnya kita akarin terlebih dahulu. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Dan seterusnya kita sederhanakan. 0, 1, 2, 3, 2. Dan terakhir kita kalikan dengan setengah. 0 kali setengah, 1 kali setengah, 2 kali setengah, 3 kali setengah, 2 kali setengah. Dan hasilnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dan cos itu keterbalikan dari sin, 1, 1. Nah, sekarang kita membahas kuadran. Kuadran itu tujuannya buat apa? Kuadran ini sangat penting buat kita buat bisa menghitung nilai sin cos tan dari sudut yang lain. Nah, jadi sebenarnya kuadran ini apa? Kuadran itu adalah penggolongan atau pengkoefisiasikan sudut. Jadi kita menggunakan basis lingkaran. Satu lingkaran itu 60 derajat dan kita menjadikan 4 daerah. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 adalah untuk semua sudut yang nilainya berada di antara 0 dan 90 derajat. Kuadran 2 itu adalah semua sudut yang nilainya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, semua sudut yang berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir adalah kuadran 4, semua sudut yang berada di antara 270 dengan 360 derajat. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kalau sudutnya lebih dari 360 derajat, kayak misal 1000 derajat, gimana? Caranya adalah kalian terus ulangi dengan 360 sampai mereka berada di antara 0 dan 360 derajat. Nah, sekarang kita latihan. Misalkan yang pertama, 80 derajat ada di kuadran berapa itu? Oh, ada di kuadran 1. Nah, sekarang yang lain. 135 derajat, Kak. 135 derajat ada di kuadran 2. Sekarang 280 derajat, Kak.
280 derajat ada di kuadran 4. Sekarang 560 derajat, Kak. Aduh, di sini bukan, di sini bukan, di sini juga bukan, di sini juga bukan. Nah, di mana? Balik lagi ke yang tadi. Kalau sudutnya lebih besar dari 360, kurangin 360 derajat dulu. 560 derajat dikurangin 360 derajat, yaitu 200 derajat. Nah, 200 derajat di mana sih? Nah, di sini. Ada di kuadran 3. Kenapa sih kita perlu mengklasifikasikan sudut menjadi 4 kuadran? Karena di masing-masing kuadran ini mereka mempunyai ciri-ciri khusus untuk nilai sin kotan. Bagaimana ciri-cirinya? Kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 1 semuanya positif. Ingat ya, sin kotan semuanya positif semua. Kuadran 2 sin positif, yang lainnya negatif. Kuadran 3 tan positif, yang lainnya negatif. Kuadran 4 cos positif, yang lainnya negatif. Oke, jadi kita ulangin lagi ya. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 cuma sinus yang positif, yang lainnya negatif. Kuadran 3 cuma tangen yang positif, yang lainnya negatif. Dan begitu pula dengan kuadran 4, cuman kosinus yang positif, yang lainnya negatif. Aku akan ngejelasin tentang trigonometrik dasar. Yang pertama 180 derajat tetap, yang kedua 90 derajat dan 270 derajat ganti. Nah, di sini tuh ada soal berapa kan nilai dari sin 120 derajat. Kita lihat nih, sin 120 derajat. Nih, sin adalah positif dan sama dengan positif sin 180 derajat diambil 60 derajat sama dengan positif sin 60 derajat. 60 derajat ditaruh sini. 180 derajatnya hilangin. 180 derajat dapat dari mana? Dapat dari sini tetap. Jadi aku milih tetap supaya tidak ganti-ganti, oke? Sama dengan 1/2 akar 3. Kak, kalau 180 derajatnya diganti jadi 90 derajat boleh nggak? Oh boleh, kita ulangi ya. Kita coba. Sin 120 derajat sama dengan positif sin 90 derajat tambah 30 derajat sama dengan positif cos. Kenapa aku ganti cos? Seperti ini nih tuh, 90 derajat ganti kayak cos diganti sin diganti cos gitu. 30 derajat taruh sini, 90 derajatnya hilangin kayak tadi ya. Sama dengan 1/2 akar 3. Jadi itu hasilnya tuh sama ya. Yang kita mulai ini yang ketiga cos 240 derajat nih. Nah, karena di sininya tuh positif semua, jadi kita tulis negatif ya. Kita coba negatifnya sama dengan negatif cos 180 derajat 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. 60 derajatnya pindahin ke sini, 180 derajatnya dihilangin sama dengan min 1/2.